Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang Coach Sintayong yang merupakan pelatih dari Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U20. Dan yang kedua tentang kemungkinan FIFA akan segera menunjuk Argentina sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 tahun 2023 ini menggantikan Indonesia. Pertama-tama saya ingin membahas dulu tentang Coach Sintayong yang diberitakan merasa sakit hati sampai mengurung diri atau menyendiri di kamarnya ketika dia diberitahu bahwa FIFA telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20 tahun ini. Mungkin bagi teman-teman yang tidak paham akan mengira, loh kenapa pelatih ini kan asal Korea Selatan, kok sampai merasa sakit hati? Kan yang dicoret adalah Indonesia sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Bahkan Timnas Korea U20 ini lolos ke Piala Dunia U20. Nah, bagi teman-teman yang tidak paham, saya ingin menjelaskan bahwa sepak bola itu adalah bahasa universal. Football is a universal language. Artinya apa? Bagi seorang pemain, ketika dia telah memasuki lapangan dan menginjak lapangan, berarti ras dia hanya satu, yakni sebagai pesepak bola. Dan agama dia hanya satu, yakni sepak bola. Maka itu, sepak bola mempersatukan dan menyatukan kita semua, teman-teman. That's why, walaupun Coach Sintayong ini asalnya dari Korea Selatan, dan timnas Korea Selatan ini juga lolos ke Piala Dunia U20, tetapi dia merasa sakit hati sama seperti para pemain dari Timnas Indonesia U20. Ya, Coach Sintayong memberikan pembuktian bahwa sepak bola itu hanya mengenal permainan sepak bola. Jadi, gak mau tahu lagi urusan lainnya di luar permainan sepak bola. Ngerti gak? Maka itu yang diinginkan adalah bermain sepak bola, menikmati jalannya pertandingan, dan mencoba untuk meraih kemenangan bagi seorang pemain sepak bola. Terus untuk supporter, apa sih yang mereka inginkan dari sebuah permainan sepak bola? Ya mereka ingin menikmati, menonton jalannya sebuah pertandingan sepak bola, memberikan support kepada tim kesayangan mereka masing-masing. Maka itu diperlukan juga supporter sebagai pemain ke-12. Artinya, yang kita fokuskan selama sebuah pertandingan sepak bola itu adalah permainan sepak bola. Artinya supporter ingin nonton bola dan pemain ingin main bola. Nggak ada lagi urusan lainnya di luar itu. Betul kan teman-teman? Maka itu gak ada salahnya. Dan ini bukan merupakan sebuah drama. Bahwa Coach Sintayong itu ini kan sengaja aja nih sakit hati. No, not at all. Saya yakin bahwa dia beneran sakit hati dan dia tentu merasa sedih dan kecewa. Jadi saya pikir ya ini memang adalah pelatih yang memang peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Maka itu dia menerima tantangan. Oke, dia menerima tantangan untuk melatih tim nasional Indonesia. Bukan saja yang senior, tetapi timnas U20 juga. Dan sempat juga dia melatih timnas Indonesia U22 yang ketika itu berlaga di SEA Games. Dan yes, faktanya timnas Indonesia belum bisa meraih satupun gelar juara sejak dilatih oleh Coach Sintayong. Tetapi dia juga bisa membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia. Dia juga bisa membawa timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia. Dan betul, faktanya juga ada kok pelatih-pelatih sebelumnya juga yang pernah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Yes, tetapi jangan lupa Coach Sintayong itu masuk ketika timnas kita itu sedang amburadul, gak bisa perform. Betul kan, kalah-kalah terus di kualifikasi Piala Dunia. Baru kemudian dia masuk. Dia menerima tantangan tersebut dan dia menghadapi begitu banyak ujian. Mulai dari pandemi yang melanda dunia. Benar kan teman-teman? Kompetisi domestik kita terhenti cukup lama. Tetapi, apakah kita pernah membaca berita bahwa Coach Sintayong itu mengatakan dia kesulitan untuk melatih timnas Indonesia? No. Dia selalu mengatakan bahwa dia akan coba untuk improve teknik permainan dari pemain-pemain yang dia panggil untuk membela timnas Indonesia, apakah itu di level senior atau juga U20 atau juga U22. Bahwasannya dia memberikan kritik tentang teknik para pemain dari timnas Indonesia itu adalah sesuatu yang dia jelaskan secara jujur.
Jadi nih kita punya pelatih yang jujur dan pelatih yang memang peduli dengan perkembangan sepak bola, maka itu dia harus jujur. Dan juga dia selalu meminta para pemain tidak boleh menyerah dan tidak boleh takut. Artinya apa? Dia coba untuk membentuk karakter dari para pemain yang memang dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Kenapa? Karena sepertinya dia paham bahwa salah satu masalah dari para pemain kita adalah dari segi mentalitas. Jadi yang dia inginkan adalah untuk mengubah karakter dari para pemain timnas Indonesia menjadi karakter yang kuat. Karakter yang punya mental yang kuat agar tidak khawatir. Mau lawan tim sekuat apapun di atas kertas, yang penting berjuang habis-habisan bagi timnas. Dan seperti yang kita tahu, Coach Sintayong selalu mengatakan bahwa setiap pemain yang membela timnas Indonesia, apakah itu timnas Indonesia senior atau juga timnas Indonesia U20 atau juga timnas Indonesia U20, U22, harus siap berkorban bagi timnas Indonesia. Artinya apa? Dia juga memberikan semangat kepada para pemain, semangat seorang pejuang. Paham nggak sih kalian? Jadi ya inilah pelatih yang sebenarnya peduli dengan perkembangan sepak bola, pelatih yang namanya Shin Tae-yong, yang sebelumnya juga sudah punya pengalaman melatih timnas Korea yang dia bawa lolos ke Piala Dunia tahun 2018. Jadi ini bukan pelatih kaleng-kalengan. Dan juga saya senang baca berita lanjutannya, selain juga dia merasa sakit hati, bahwa dia sekarang punya ambisi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mungkin bagi kalian yang nggak paham akan mengira, ini kan sengaja aja dia ingin menyenangkan kita semua. No, sama sekali enggak. Ini pelatih yang sebetulnya paham bahwa Indonesia punya potensi menjadi salah satu tim yang kuat, bukan saja di kawasan ASEAN, tetapi juga di kawasan Asia. Tetapi dia membutuhkan sebuah proses yang lama dan berkelanjutan. Kita juga nggak tahu berapa lama nanti proses tersebut, tetapi sekarang kita sudah bisa melihat karakter dari para pemain kita yang berbeda. Bahkan para pemain kita juga mengatakan bahwa memang cara latihan yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong ini ekstra keras dan tidak mudah untuk mereka jalankan, tetapi mereka tidak pernah give up kan. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Kenapa enggak? Karena itulah pencapaian tertinggi bagi seorang pemain sepak bola untuk membela timnas Indonesia. Dan Coach Shin Tae-yong sekarang meminta semua pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia itu harus berjuang 110%, bukan cuma 100% saja. Jadi pokoknya harus memberikan segala-galanya. Tetapi dia menghadapi banyak tantangan juga. Benar kan teman-teman? Seperti pandemi. Ya enggak? Pandemi yang melanda cukup lama. Kompetisi kita juga vakum cukup lama. Tetapi dia tidak give up. Terus kemudian ada tragedi Kanjuruhan, kompetisi kita berhenti lagi. Kan gak gampang itu bagi seorang pelatih tim nasional. Dan juga tentunya bagi para pemain yang dipanggil ke tim nasional. Karena tentu mereka akan kehilangan sentuhannya. Tetapi ya kita lihat ketika kompetisi sudah berjalan secara reguler, timnas Indonesia senior bisa lolos ke Piala Asia, timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Asia. Benar kan teman-teman? Dan juga kita lihat di beberapa pertandingan FIFA Matchday ketika lawan Curaçao, kita bisa mengalahkan Curaçao yang peringkat FIFA-nya jauh di atas kita. Dan memang peringkat FIFA itu bukan merupakan sebuah patokan atau tolak ukur kekuatan sebuah tim nasional. Tetapi bahwasannya kita bisa menang lawan Curaçao 2 kali itu juga menurut saya sudah merupakan sebuah hasil akhir yang menggembirakan bagi kita semua. Betul gak teman-teman? Dan secara permainan pun bagus. Jadi ya artinya ini pelatih yang sebetulnya nggak suka drama, tetapi ini pelatih yang serius untuk bekerja demi membangun fondasi sepak bola Indonesia. Maka itu nggak ada salahnya juga kita support dia. Kan berkali-kali saya katakan bahwasannya bahwa timnas kita belum bisa meraih juara sejak dilatih oleh Coach Shin Tae-yong, itu saya pikir hanya menunggu waktu saja. Jadi ya saya pikir ambisi yang diutarakan oleh Coach Shin Tae-yong ini bukan sebuah harapan palsu, tetapi dia sepertinya paham dan yakin bahwa timnas kita punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 walaupun tahapannya panjang. Jadi untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 meskipun sudah ada tambahan slot bagi Asia, tapi tahapannya panjang. Dan yang saya riset, Indonesia itu akan memulai dari round pertama atau babak pertama. Jadi akan ada 4-5 babak. Kalau sampai Indonesia bisa lolos sampai babak keempat, kemudian mereka menjadi salah satu tim yang bisa lolos langsung, ya mereka akan lolos langsung. Tetapi kalau mereka tidak bisa lolos langsung setelah masuk ke babak keempat atau round keempat, maka mereka akan kembali bermain di round kelima di sebuah pertandingan interkonfederasi playoff. Jadi playoff antara tim-tim dari konfederasi lainnya. Nah tentu harapan itu ada bagi timnas Indonesia, tetapi ini yang perlu kita jaga sama-sama.
Jadi jangan sampai ada gangguan-gangguan lain selain para pemain ini hanya fokus untuk bermain sepak bola. Oke lah, sekarang kita sudah kehilangan chance sebagai tuan rumah dari Piala Dunia U20. Tentu ini adalah pil pahit yang mau tidak mau perlu kita rasakan. Tetapi kita juga perlu mengawal sekarang timnas Indonesia kita agar mereka bisa bermain dengan semangat yang lebih baik lagi dan juga tidak terpengaruh dengan apa yang sekarang terjadi. Bukan saja timnas Indonesia U20, tetapi juga timnas Indonesia senior. Jadi saya pikir ya, kita juga belum tahu ya bahwa Coach Sintayong ini akan diperpanjang atau tidak kontraknya. Benar kan teman-teman? Karena kan kontraknya akan berakhir nih di bulan Desember tahun ini. Nah, itu tentu nanti kita tunggu apa keputusan dari Federasi Sepak Bola kita. Itu tentu mereka akan melakukan evaluasi dan saya pikir ya kita serahkan saja ke mereka ya. Jika memang akan ada pergantian pelatih, ya kita harapkan pergantian pelatih yang kurang lebih credentialnya sama seperti Coach Sintayong atau lebih baik credentialnya atau CV-nya daripada Coach Sintayong. Dan kita harapkan akan ada pelatih besar yang juga bisa melatih Indonesia, bisa menerima tantangan melatih timnas Indonesia karena gak gampang melatih timnas Indonesia. Betul kan teman-teman? Apalagi kita tahu kompetisi kita yang kualitasnya memang tidak sebaik seperti yang kita harapkan. Walaupun sedang dilakukan pembenahan agar kompetisi kita lebih baik lagi. Tetapi kan kalau mau kompetisi kita lebih baik lagi, ya pertama-tama ya perbaiki saja infrastruktur lapangan. Jadi kalau semua lapangan di semua stadion yang dipakai untuk pertandingan-pertandingan Liga 1 itu sudah bagus, flat, kualitas rumputnya A1, ya, dan tidak terganggu dengan cuaca, ya saya pikir otomatis permainan dari para pemain kita akan semakin baik. Jika permainan dari para pemain kita semakin baik, tentu itu nanti akan juga mereka tunjukkan di permainan ketika mereka membela tim nasional Indonesia. Jadi ya kita tunggu saja teman-teman, apakah nanti Coach Sintayong akan tetap bertahan atau mungkin ada pilihan lain dari Federasi Sepak Bola kita. Ya tetapi saya suka dengan pelatih ini, artinya dia tidak mau menyerah. Ya walaupun dia merasa sakit hati, tetapi dia ingin lekas bangkit, dia ingin agar timnas Indonesia bermain lebih baik lagi. So kita perlu mendukung Coach Sintayong dan tentunya kita perlu mendukung semua pemain dari tim nasional Indonesia. Seperti yang saya selalu katakan teman-teman, bahwa mereka selalu berjuang 110% di atas lapangan. Dan sekarang hal kedua yang ingin saya bahas adalah tentang kemungkinan FIFA menunjuk Argentina sebagai tuan rumah pengganti dari Indonesia untuk Piala Dunia U20. Nah memang kan sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa ada rumor nih antara Argentina atau juga Peru. Ternyata sekarang kemungkinan yang dipilih adalah Argentina. Apalagi jika teman-teman melihat unggahan dari Presiden FIFA di akun IG dia, di situ kalian bisa lihat ya bahwa Presiden FIFA nih Gianni Infantino telah menerima proposal dari Federasi Sepak Bola Argentina dan dokumen pendukung di mana mereka menyatakan siap ingin menggelar Piala Dunia U20 tahun 2023. Padahal timnas Argentina ini nggak lolos loh ke Piala Dunia U20. Memang timnas senior mereka baru menjadi juara. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi FIFA untuk menerima proposal dari Argentina, karena timnas seniornya juga kan baru saja menjadi juara dari Piala Dunia Senior. Artinya ya tentu animo masyarakat akan sangat besar lah menonton Piala Dunia U20 ini di negara mereka sendiri. Ya jadi sekarang kemungkinan besar Argentina akan bermain di Piala Dunia U20 dan tim-tim lain partisipan sebelumnya yang sudah lolos melalui jalur kualifikasi juga akan bermain, sedangkan Indonesia hanya akan menjadi penonton. Ya seperti biasa, kita memang biasa juga menonton pertandingan-pertandingan kan teman-teman. Jadi ya sekarang waktunya kita menikmati nanti jalannya pertandingan-pertandingan dari Piala Dunia U20. Tentu kita sebagai pecinta dari olahraga sepak bola akan selalu menonton sepak bola, akan selalu menikmati jalannya pertandingan sepak bola, dan akan selalu menganggap sepak bola ini sebagai sebuah hiburan. Gak ada hal-hal lain di luar sepak bola. Betul kan teman-teman? Jadi kita tunggu saja nanti keputusan dari FIFA seperti apa. Apakah mereka benar akan memilih Argentina atau tidak. Saya pikir dalam 1 atau 2 hari ke depan keputusan resminya akan keluar dari FIFA, sambil juga kita berharap bahwa Indonesia tidak akan mendapatkan sanksi apapun dari FIFA. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.